Jadi gue pernah kelupaan sesuatu yang akhirnya menghancurkan hidup gue. Gue yakin kalian pasti punya rutinitas wajib setiap hari dan sering kelupaan kalau ada sesuatu di luar rutinitas tersebut. Gak ngerti? Nih, misal kalian anak sekolahan, rutinitas kalian bangun tidur, mandi, berangkat sekolah, pulang, beli kuota, main TikTok, tidur. Itulah yang kalian lakuin setiap hari, dan ketika kalian ngelakuin itu, otak kalian yang ngelakuin secara otomatis tanpa harus diperintah. Semua itu akan berjalan mulus kecuali ada sesuatu yang ngerubah rutinitasnya. Misalnya guru lu nyuruh beli kertas karton dan dibawa besok. Pasti pas pulang sekolah otak lu cuma inget untuk beli kuota, main TikTok, terus tidur, dan baru keinget pas tengah malam atau besok paginya. Ini semua normal dan memang otak aja yang lupa. Gue juga sering kelupaan begitu, tapi yang kali ini beda. Hari itu hari kerja, jadi rutinitas gue harusnya simpel. Bangun, mandi, berangkat ke kafe, turunin adik gue di sekolah, olahraga, ke kantor, pulang, tidur. Udah gitu doang kehidupan gue, membosankan. Tapi waktu itu ada yang berbeda. Semua dikarenakan orang tua gue pergi liburan dan gue di rumah cuma berdua sama adik gue. Pas hari libur sih gue biasa, tapi pas hari kerja gue keteteran. Gue bangun lebih pagi dari biasanya. Pagi itu lebih cerah dari biasanya dan adik gue masih tidur di kamarnya. Otak gue secara otomatis merintahin kaki gue untuk berjalan ke kamar mandi layaknya hari biasa. Tapi gue tiba-tiba keinget, hari ini kan beda, gak ada yang nyiapin sarapan. Jadi gue ke dapur dan bikinin nasi goreng untuk kita berdua sarapan. Makanan mateng dan gue udah sajiin dengan rapi di meja. Lagi-lagi otak gue secara otomatis ngarahin kaki gue ke kamar mandi, dan untuk kedua kalinya gue teringat kalau hari ini bukan hari biasa. Jadi gue mundur dan bangunin adik gue dulu, baru gue mandi. Gue dan adik gue sarapan bareng di meja makan. Adik gue lahap menyantap nasi goreng buatan gue. Kita sambil ngobrol-ngobrol sedikit sampai ketika waktu udah menunjukkan pukul 7:15. 15 menit lagi kopi gue siap. Jadi gue langganan bulanan di kafe deket rumah. Jadi tiap pagi tuh selalu disiapin kopi buat gue minum. Gue siap-siap dan adik gue tiba-tiba ngomong, "Bang, minumnya mana?" Lah iya anjir, minumnya mana, airnya belum gue masak lagi. Gue lari ke dapur ngambil teko, cetakin kompor, dan balik lagi ke adik gue. Gue bilang ke dia kalau airnya baru gue masak dan minumnya nanti aja di kafe. Terus botol minumnya gue anterin nanti ke sekolahannya kalau airnya udah mateng. Kita siap-siap dan berangkat. Gue akui hari itu lebih panas dari biasanya. Entah pemanasan global atau emang faktor karena gue tinggal di Bekasi. Adik gue duduk di kursi belakang mobil dan jalanlah gue. Adik gue nggak banyak ngobrol kalau di jalan. Dia lebih milih mandangin macetnya jalanan ketimbang ngobrol yang bosenin. Selama perjalanan otak gue cuma gue gunain untuk satu hal. Di rumah masih masak air dan belum gue matiin kompornya. Jadi nanti gue balik lagi. Jangan lupa. Itu aja terus yang gue inget selama perjalanan. Bip. Otak gue kembali ke mode otomatis. Kita sampai ke kafe, gue minum kopi favorit gue dan adik gue pesenin es. Di situ kita berdua nggak lama. Gue merhatiin adik gue kayaknya matanya tuh mata panda. Gue udah tanya sama dia dan dia pun jawab jujur kalau semalam abis main Block Blast sampai jam 1. Ada biasa ada anak kecil kalau nggak diawasin orang tuanya jadi begini. Kita pun masuk mobil. Bip. Otak gue masih dalam mode otomatis. Gue tengok kanan kiri, merhatiin jalanan yang macetnya minta ampun. Tumben banget, gue ngeliat ke spion tengah dan bener aja adek gue tidur di jalanan. Efek begadang tadi malam. Gue akhirnya sampai di ujung lampu merah dan disitulah truk kontainer mogok. Truknya panjang banget.